Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kedua mata kuliah kita terkait dengan perencanaan pembelajaran. Jadi ini merupakan materi pertama yang akan kita pelajari bersama-sama terkait dengan perencanaan pembelajaran. Jadi di pertemuan pertama kita secara bersama-sama sudah menyampaikan kontrak perkuliahan. Nah, namun sebelumnya kita mengkaji lebih dalam terkait dengan landasan konseptual perencanaan pembelajaran. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan presentasi penilaian akhir. Ya, jadi presentasi penilaian pada mata kuliah perencanaan pembelajaran itu ada 4 kriteria ya, ada 4 indikator. Jadi yang pertama kehadiran 10% tugas. Jadi nanti di setiap pertemuan ada tugas yang saya berikan. Itu kemudian diakumulasi dan presentasinya sebesar 20. Ada UTS. UTS-nya ini dalam bentuk ujian tulis, presentasinya 20% dan UAS. Jadi UAS-nya ini dalam bentuk tugas proyek, presentasi 50%. Jadi nanti yang menjadi tugas proyeknya itu merupakan perangkat-perangkat pembelajaran ya yang biasanya disusun oleh seorang guru sebelum memulai pembelajaran. Misalnya ada silabus, ada program tahunan, program semester, analisis kompetensi dasar, kompetensi inti, termasuk RPP dan lain sebagainya. Oke ya, itu sedikit pengantar terkait dengan presentasi penilaian yang nantinya menjadi acuan Bapak dalam menilai keseluruhan aktivitas pelajar adik-adik di dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Oke, sebelumnya ya, sebelum kita memasuki materi lebih dalam, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan perkuliahan kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, mahasiswa tentunya diharapkan mampu menggunakan konsep dasar belajar dan pembelajaran yang mendasari perencanaan pembelajaran serta variabel-variabel pembelajaran yang harus dirumuskan dalam suatu perencanaan pembelajaran. Oke, ya, jadi terkait peta konsep perencanaan pembelajaran. Jadi pembelajaran atau perencanaan pembelajaran itu mencangkup 2 hal ya. Pertama pembelajaran, yang kedua perencanaan. Jadi pembelajaran itu sendiri terkait dengan kondisi, menggunakan metode, dan berorientasi pada hasil. Sementara perencanaan itu merupakan sistem ya, sistem dengan pendekatan kepada kondisi, metode, dan juga hasil. Ya, jadi sebenarnya terkait dengan tugas guru sebagai seorang pendidik, jadi ada 3 tugas pokok ya yang dilakukan guru sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran, dan yang ketiga melaksanakan evaluasi. Nah, tentu di antara ketiga tugas pokok ini yang paling mendasar dan paling penting adalah perencanaan. Mengapa? Karena perencanaan inilah yang menjadi titik dasar atau titik tolak guru melaksanakan pembelajaran yang tentunya akan berorientasi dengan hasil yang diharapkan. Yaitu sedikit peta konsep mengenai mata kuliah kita, perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya tugas dasar ya, jadi tugas dasar seorang guru sebagai perencana pembelajaran. Nah, apa sih sebenarnya tugas dasar seorang guru sebagai pelaksana pembelajaran?
Jadi ada 3 ya. Ada 3 ini di dalam buku Meger 1984, juga disebutkan dalam bukunya Smith dan Ragan di tahun 1992. Jadi ada 3 tugas pokok yang harus dilakukan guru di dalam menyusun sebuah perencanaan pembelajaran. Yang pertama, kemana kita akan pergi. Yang kedua, bagaimana kita akan sampai di sana. Dan yang ketiga, bagaimana kita akan tahu kapan kita akan sampai. Nah, apa yang dimaksud dengan kemana kita akan pergi? Jadi, kemana kita akan pergi di sini, seorang guru berusaha ya melakukan analisis pembelajaran. Jadi, melakukan analisis pembelajaran untuk menentukan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Di kemana kita akan pergi, yang dilakukan guru adalah melakukan analisis pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan sampai di sana. Jadi, bagaimana kita akan sampai di sana. Di dalam hal ini, guru mengembangkan sebuah strategi yang digunakan di dalam proses pembelajaran yang nantinya diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana kita akan sampai, seorang guru mencoba mengembangkan strategi, metode, pendekatan yang digunakan di dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, terus bagaimana kita akan tahu kapan kita akan sampai? Jadi untuk mengetahui pertanyaan ini, yaitu seorang guru harus mengembangkan bahan evaluasi yang nantinya diberikan kepada peserta didik. Ya, jadi hasil evaluasi ini tentu mengukur ya seberapa besar kebermanfaatan proses pembelajaran yang dilakukan ya. Tentu hal ini berorientasi kepada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Ya, jadi memang ya merencanakan sebuah pembelajaran merupakan suatu pekerjaan yang rumit ya, karena banyak melibatkan variabel-variabel. Nah, selanjutnya terkait dengan belajar dan pembelajaran. Jadi mungkin adik-adik semua telah memahami apa sih itu belajar, apa itu pembelajaran. Banyak definisi-definisi para ahli yang mendefinisikan apa itu belajar ya. Jadi secara umum saja ya, saya mencoba menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses interaksi. Jadi suatu proses interaksi dengan lingkungan yang melibatkan unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik yang menghendaki perubahan tingkah laku individu yang dinamis. Ya, jadi belajar itu adalah proses ya, bukan hasil. Jadi belajar itu proses interaksi yang dilakukan manusia dengan lingkungan, dan tentunya di dalam proses interaksi tersebut melibatkan unsur pengetahuan, unsur afektif ya atau perilaku, dan juga psikomotorik, keterampilan. Nah, yang tentunya kegiatan interaksi ini yang diharapkan ada perubahan tingkah laku individu ya, ada perubahan tingkah laku individu yang tentunya lebih baik. Jadi belajar itu bukan hanya saja proses dari tidak tahu menjadi tahu, bukan ya, tetapi segala aspek yang ada di dalam diri manusia itu mencoba dikembangkan ya, dari segi pengetahuan, afektif ya, bisa dilihat dari kedewasaan atau cara bersikap, begitu juga dengan psikomotorik, keterampilan yang sebelumnya tidak bisa misalnya menulis, setelah proses pembelajaran mampu menulis. Nah, itu yang menjadi tujuan dari proses belajar ya. Jadi mengembangkan seluruh kompetensi yang ada di dalam diri siswa tersebut. Nah, selanjutnya pembelajaran. Nah, pembelajaran ya. Jadi pembelajaran ini merupakan
kegiatan atau suatu proses upaya untuk mengarahkan timbulnya perilaku belajar peserta didik. Iya. Ya, jadi di dalam belajar untuk membelajarkan siswa, maka itulah yang disebut dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu merupakan sebuah perencanaan yang terstruktur yang nantinya diharapkan mampu membelajarkan siswa. Ya, jadi upaya untuk membelajarkan siswa, itulah pembelajaran. Ya, jadi pembelajaran itu sebuah aktivitas ya, aktivitas yang diharapkan di dalam proses belajar itu terjadi interaksi. Interaksinya itu tentu bukan saja dari guru ke siswa, tetapi interaksi ini diharapkan multi arah ya. Di dalam pembagian pengetahuan itu atau penyebaran pengetahuan, bukan saja guru yang harus memberikan kepada siswa, tetapi seorang guru harus memfasilitasi siswanya untuk belajar. Maka itulah pembelajaran. Jadi pembelajaran ini memang ya merupakan pergeseran istilah dari kata pengajaran. Jadi mungkin di kurikulum kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, ada juga kurikulum berbasis kompetensi di 2004 yang dikenal itu istilah pengajaran. Jadi pengajaran itu ya adalah upaya untuk memahamkan konsep kepada siswa. Jadi hanya menyampaikan pengetahuan, lalu siswa sendiri mencoba memahami pemahaman yang disampaikan oleh guru. Jadi terjadi pergeseran istilah dan juga proses pelaksanaan. Sementara pembelajaran bagaimana seorang guru mengupayakan ya terjadinya atau timbulnya perilaku belajar atau upaya untuk membelajarkan peserta didik. Nah, tentu di dalam membelajarkan peserta didik ini ada semacam instruksi yang dilakukan guru mengelola proses pembelajaran dengan harapan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi variabel-variabel pembelajaran. Nah, jadi apa sih itu variabel-variabel pembelajaran? Jadi variabel-variabel pembelajaran inilah yang merupakan titik dasar atau konsep-konsep yang harus diperhatikan seorang guru sebelum menyusun perencanaan pembelajaran ya. Jadi di tabel di atas ya saya mencoba menyajikan perbandingan variabel-variabel pembelajaran menurut pendapat dari beberapa ahli ya. Ada pendapat Rigol, Simon, dan Glasser. Ya, jadi dari tabel di atas ya, ada 3 ahli ya yang menjelaskan terkait dengan variabel-variabel pembelajaran. Yang pertama menurut Rigol bahwa di dalam menyusun perencanaan pembelajaran itu seorang guru harus memperhatikan 3 hal ya, ada kondisi, metode, dan hasil. Sementara menurut Simon menyebutkan bahwa variabel-variabel pembelajaran itu atau hal-hal yang perlu diperhatikan guru saat hendak menyusun perencanaan pembelajaran ada 3. Yang pertama kendala, kegiatan, dan pilihan tujuan. Sementara menurut Glasser di dalam menyusun perencanaan pembelajaran ada 4 variabel yang perlu diperhatikan. Yang pertama analisis bidang studi, diagnosis kemampuan awal siswa, proses pembelajaran, dan pengukuran hasil belajar. Nah, tentu di dalam pembahasan saya ini berdasarkan dari pengembangan ilmu pengetahuan yang terus dilakukan, saya sendiri mencoba di dalam menyusun perencanaan pembelajaran selalu mengikuti pendapat
atau variabel-variabel pembelajaran yang dikemukakan oleh Rigel ya. Jadi di dalam menyusun perencanaan pembelajaran itu ada 3 variabel yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi, metode, dan hasil. Nah, mari kita simak ke apa yang dimaksud dengan kondisi, metode, dan hasil. Ya, jadi di dalam taksonomi variabel pembelajaran, jadi taksonomi itu adalah urutan ya, urutan yang harus disajikan di dalam variabel pembelajaran yang nantinya menjadi acuan menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi ini merujuk kepada pendapat dari Hegel ya. Yang pertama ada variabel kondisi, yang kedua ada variabel metode, dan yang ketiga ada variabel hasil. Nah, apa itu variabel kondisi? Jadi variabel kondisi inilah yang merupakan variabel yang berpengaruh terhadap metode yang nantinya berorientasi kepada hasil yang diharapkan. Nah, variabel kondisi ini adalah variabel yang hakikatnya tidak mampu dimanipulasi. Jadi ini keadaan real ya di lapangan. Nah, ada 3 yang perlu diperhatikan di variabel kondisi ini. Yang pertama, tujuan dan karakteristik isi bidang studi. Nah, ini yang menjadi acuan pertama di dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua adalah kendala dari karakteristik bidang studi. Nah, kendala-kendala apa? Dan yang ketiga, karakteristik siswa. Ya. Jadi ada 3 ya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan di dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang terkait dengan variabel kondisi. Nah, selanjutnya variabel yang kedua adalah metode. Jadi metode adalah cara-cara yang dilakukan untuk membelajarkan siswa berdasarkan hasil analisis kondisi. Ya, jadi metode ini sifatnya dapat dimanipulasi ya, dalam artian bahwa metode ini bisa diubah-ubah ya, tergantung atau berdasarkan hasil analisis kondisi. Jadi strategi yang pertama strategi pengorganisasian pembelajaran ya, ada strategi makro, ada strategi mikro. Yang kedua yang menjadi metode itu strategi penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga adalah strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, dari hasil dari variabel metode itu terakhir ada variabel hasil. Nah, apa itu variabel hasil? Jadi hasil pembelajaran itu mencangkup akibat yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan belajar siswa. Jadi hasil itu merupakan hal ya yang menjadi indikator keberhasilan belajar siswa. Ya, jadi hasil pembelajaran ini tentunya diorientasikan atau hasil belajar ini yang menjadi acuannya adalah tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ya, jadi ada 3 kriteria hasil belajar. Yang pertama efektivitas. Efektivitas itu artinya berhasil ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang kedua keefisienan. Jadi efisien itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan itu sesuai yang telah direncanakan. Dan yang ketiga yang menjadi indikator hasil itu daya tarik. Ya, jadi daya tarik di sini artinya bagaimana siswa merespons kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Jadi ketika siswa merasa termotivasi mengikuti proses pembelajaran, antusias, dan lain sebagainya, maka itu merupakan indikator keberhasilan hasil pembelajaran dilihat dari daya tarik. Jadi hasil ini tentu tidak lain merupakan akibat dari pelaksanaan metode yang telah dilaksanakan
di mana metode itu sendiri juga merupakan atau didasari dari hasil analisis kondisi. Nah, terkait dengan taksonomi variabel pembelajaran, saya ingin berikan contoh ya, misalnya di pembelajaran matematika, anggaplah misalnya kita ingin mengajarkan penjumlahan bilangan pecahan. Nah, jadi sebelum kita mengajarkan siswa terkait dengan penjumlahan bilangan pecahan, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan perencanaan pembelajaran. Nah, di dalam menyusun perencanaan pembelajaran ada tiga variabel pembelajaran yang menjadi acuan kita. Pertama, kita harus analisis kondisi, analisis metode, dan analisis hasil. Nah, jadi analisis kondisi terkait dengan penjumlahan bilangan pecahan. Yang pertama adalah kita ingin merumuskan tujuan dan karakteristik isi bidang studi. Nah, tentu tujuannya adalah misalnya kita ingin agar supaya siswa kita setelah proses pembelajaran mampu menjumlahkan bilangan pecahan. Nah, kendala-kendala, analisis kendala di sini tentu banyak kendala ya yang menurut kita bisa muncul ketika kita membelajarkan penjumlahan bilangan pecahan. Mengapa kendala ini muncul? Karena kita tahu bahwa cara menjumlahkan bilangan pecahan itu berbeda dari cara-cara menjumlahkan bilangan bulat yang telah dipelajari siswa sebelumnya. Makanya di sini ada proses asimilasi ya, di dalam psikologi pendidikan matematika ada proses asimilasi. Proses asimilasi itu di mana pengetahuan yang ada sebelumnya tidak sejalan atau tidak berdasarkan dengan pengetahuan yang ada, sehingga siswa mencoba melakukan proses asimilasi atau membangun pengetahuan yang baru yang tentu tidak berhubungan dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan di analisis kondisi karakteristik siswa. Jadi harus dianalisis kira-kira siswanya senangnya seperti apa ya, misalnya terkait dengan pengetahuan awalnya, bagaimana menjumlahkan bilangan bulat, bagaimana kondisi kesiapan belajar, apakah dia senang misalnya bekerja bersama-sama atau individual dan lain sebagainya. Itu kondisi ya, itu analisis kondisi. Nah, selanjutnya setelah itu kita lakukan analisis metode. Ya, misalnya tadi tujuan yaitu menjumlahkan bilangan pecahan. Nah, strategi-strategi apa yang biasanya kita gunakan ya. Jadi strategi makro itu maksudnya strategi yang akan digunakan selama penyelesaian satu standar kompetensi. Sementara strategi mikro itu hanya strategi yang digunakan hanya pada satu pertemuan saja. Nah, selanjutnya ada strategi penyampaian ya. Strategi penyampaian ini merupakan cara-cara yang dilakukan guru di dalam menyampaikan atau melakukan elaborasi pembelajaran agar siswa begitu bersemangat mengikuti pembelajaran berdasarkan analisis karakteristik siswa dan analisis tujuan pembelajaran dan kendala. Nah, strategi pengelolaan pembelajaran juga ini terkait dengan bagaimana seorang guru membelajarkan siswanya. Ya, jadi tentu di sini bahwa di dalam proses pembelajaran itu guru hanya mencoba memfasilitasi siswanya untuk belajar ya. Sementara pengetahuan diupayakan dibangun dan dibentuk sendiri oleh siswa. Jadi bagaimana siswa membelajarkan siswanya di dalam proses pembelajaran, yaitu menyangkut terkait dengan strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, terakhir dari hasil, jadi ada tadi 3, misalnya apabila siswa sudah mampu menjumlahkan bilangan pecahan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya di rencana pembelajaran, di RPP misalnya, hanya misalnya 1 kali pertemuan dan sekitar 80% sudah mampu menjumlahkan bilangan pecahan, berarti itu sudah memenuhi kriteria koefisienan. Sementara daya tarik itu terlihat dari siswa antusias mengikuti proses pembelajaran. Ya, jadi seperti itulah cara
merumuskan ya perencanaan pembelajaran berdasarkan analisis variabel-variabel pembelajaran. Oke, selanjutnya mungkin ya sampai di sini saja dulu pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Nanti insya Allah di pertemuan ketiga saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan definisi perencanaan pembelajaran, faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar ya acuan guru di dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan apa-apa isi dari perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan tugas kepada adik-adik mahasiswa terkait dengan taksonomi variabel pembelajaran yang terlihat di slide. Saya tugasnya adalah masing-masing mahasiswa mencoba melakukan analisis variabel pembelajaran untuk menyusun perencanaan pembelajaran ya. Jadi mahasiswa memilih satu topik di dalam pembelajaran matematika, apakah matematika SD, SMP, atau SMA. Nah, selanjutnya mencoba melakukan analisis kondisi, selanjutnya melakukan analisis metode, dan melakukan analisis hasil. Ya, jadi seperti yang tampil pada layar dan seperti juga yang saya tadi sampaikan atau jelaskan contoh analisis variabel pembelajaran. Jadi tugasnya itu disajikan dalam bentuk video pembelajaran ya. Disajikan dalam bentuk video pembelajaran yang terakhir dikumpul pada hari Kamis mendatang. Ya, jadi tugasnya itu disajikan dalam bentuk video pembelajaran yang video linknya di-upload di YouTube dan terakhir dikirim pada hari Kamis mendatang. Oke ya, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik semua. Semoga kita semua sukses di masa depan untuk membahagiakan tentunya kedua orang tua kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan sama-sama atau mengajak teman-teman membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.